Hikmah yang saya ambil dari perjalanan proses hidup saya, bahwa ternyata hidup itu emang harus dijalani. Sebesar apapun masalah juga kita harus hadapi, kita harus nikmati. Dan ternyata dari situ yang paling penting saya ambil pelajarannya, bahwa setiap profesi itu wajib berdakwah. Jadi bukan hanya sekedar dakwah dan sebagai profesi. Jadi keberkahan kita bukan hanya mendapatkan di keberkahan dunia, tapi juga dapatkan keberkahan akhirat. Artinya bahwa kehidupan ini adalah menjadi nilai manfaat besar untuk banyak orang. Terus bertumbuh, berbenah atau punah, inovasi atau mati, maka itulah harga pastinya. Opsi usaha, yuk jadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah. Awal mula saya itu jadi guru bahasa Inggris ya di salah satu lembaga sosial kurang lebih 7 tahun. Jadi dari SD, SMP, SMA, aliyah, bahkan juga ada privat juga di luar. Dan dalam benak saya pas kurang lebih dalam perjalanan 7 tahun itu banyak hal-hal yang dalam benak ini rasa ada yang kurang. Kayaknya jadi guru bahasa Inggris ini, jadi guru tuh gajinya kecil. Saya pengen kayak orang-orang berangkat jam 7 pagi, ya kan pulang sore, pakai jas, pakai dasi. Itu benar-benar saya. Suka duka jadi guru itu banyak ya ceritanya. Jadi dengan pagi ngajar sampai siang, kadang sampai sore juga, itu memang memakan waktu ya. Tapi ketika sudah ketemu dengan anak-anak itu rasa capeknya itu hilang, karena feel ketika anak-anak tuh merasa perhatian dan juga anak-anak tuh happy juga ketika belajar itu happy. Jadi waktu tuh bergilas begitu saja. Dan dukanya itu kadang ada anak-anak yang mungkin tidak menghargai, atau mungkin juga kadang cuek, atau mungkin juga ada yang bandel. Itu sudah hal-hal yang wajar lah. Tapi senangnya itu adalah ketika kita bisa berbagi dengan anak-anak itu, maka ada feel-feel sendiri yang membuat saya itu makin semangat. Dan akhirnya tekad bismillah untuk pindah profesi jadi guru dan pengen beralih menjadi karyawan. Nah, suatu ketika saya ngelihat ada lowongan kerja di koran Kompas di Sabtu Minggu itu biasanya ada, dan saya cek itu ada lowongan untuk menjadi distributor harian Kompas. Namanya keren, distributor harian Kompas. Pas ketika saya interview, alhamdulillah benar diterima. Dan nyatanya saya di situ menjadi loper koran. Jadi mengakomodir 7 loper yang itu areanya Cinere, Pondok Indah, dan area Jakarta Selatan. Dan saya sebagai koordinator loper koran itu maka harus paham dan tahu betul alamat semua pelanggan. Akhirnya saya harus survei satu persatu, dan suatu ketika pas ketika saya loper koran juga, itu saya dapat amanah juga, yaitu membawai 10 pelanggan, itu pelanggan spesial, yaitu yang 15 tahun bayar di muka. Dan korannya itu gak seperti koran yang lainnya, dengan packaging, bentuk packaging yang harus dikasih plastik, dikasih nama, dan asiknya itu, yaitu jam 1:30 itu saya harus sampai ke Palmerah untuk ngambil koran yang sudah terbit. Jadi koran itu dari jam 11 sampai jam 1 itu masa percetakan, dan 1:30 saya harus standby. Jadi koran itu masih hangat. Itu jam 1:30. Karena namanya pelanggan spesial yang 15 tahun bayar di muka, saya harus mengantarkan paling lambat itu jam 3:30. Ya, jam 3:30 pagi itu sudah harus sampai di tempat itu koran. Nah, suatu ketika dalam perjalanannya waktu itu pas dalam kondisinya ngantuk, itu sampai gas saya lepas karena ngantuk. Itu akhirnya motor saya itu nabrak trotoar. Dan alhamdulillahnya
nggak ada yang bantuin. Ya karena jam 2:30 pagi siapa yang bantuin? Security cuma hanya ngelihat saja. Ya. Dan itulah suka dukanya. Pernah juga dikejar-kejar anjing juga, bahkan sampai hampir mau jatuh juga. Dan pernah juga jatuh di jalan juga, koran berantakan, itu sudah hal biasa. Jadi orang bilang kadang ini kerjanya nggak kelihatan, pulangnya juga nggak kelihatan. Waktu beralih dari guru menjadi loper itu banyak dukanya. Kalau sukanya mungkin sedikit ya. Karena saya mengalami sendiri harus bangun jam 1:30 pagi, yang dimana ini adalah pekerjaan yang aneh menurut saya. Tapi mau nggak mau karena itu sudah menjadi tanggung jawab, sudah saya jalani. Jalani hari ke hari, bulan ke bulan saya jalani. Dan suatu ketika pas saya menjalani itu ada rasa yang membuat saya itu terenyuh ya. Artinya istri kok mau menerima dengan saya itu apa adanya. Nah pas alhamdulillah Allah karuniakan istri hamil untuk di anak pertama. Dan waktu di usia 3 bulan di proses kehamilannya, istri minta mangga. Padahal untuk bensin aja waktu itu nggak cukup. Apalagi mau beli mangga, bagi saya itu kayak suatu yang nggak mungkin lah. Akhirnya saya ingat tuh ketika saya ngeloper di Pondok Indah itu ada pohon mangga di situ. Dan saya niat ketika pas dari rumah itu saya harus sebat mangga ini biar istri itu bisa makan mangga. Pas jam 2 saya keliling, di situ ada pohon mangga dan alhamdulillah dapat 2 pohon mangga di situ. Satu yang emang sudah dimakan tupai, ya satu lagi emang sudah kondisinya sudah busuk. Saya ambil dan saya masukkan ke kantong dan akhirnya saya bawa pulang. Pas saya bawa pulang dalam kondisi bahagia. Karena kenapa bahagia? Karena saya dapat mangga nih. Ya kan, istri pasti senang walaupun kondisinya adalah separuh sudah busuk. Hanya pas pulang ke rumah, saya sampaikan, nih, mah ada mangga nih. Dan istri sudah tahu bahwasanya ini mangga dari jalan ini, ya kan. Akhirnya potong, belah 2 dan cuman hanya tinggal separuh, paling cuma 3 sampai 4 suapan sudah. Saya suapin istri, alhamdulillah ada rasa bahagia di situ. Dan dari situlah merasakan segitunya istri itu mau menerima saya padanya. Ya alhamdulillah, saya berumah tangga, sudah ada kasur, sudah ada kulkas, ya kan, sudah ada handphone yang mungkin bagus lah. Tapi semuanya adalah dalam bentuk nyicil. Bahkan kasur yang sekarang saya pakai adalah hasil cicilan 12 bulan. Dan itu adalah dari ibu kosnya. Jadi ibu kosnya itu sudah tahu dalam kondisi saya mau ngapa adanya, sudah tahu mau nyicil kasur nggak. Jadi biasanya begitu. Karena waktu itu saya pakai kasur Palembang yang cuma biasa saja. Nggak ngomong mau beli kasur, tapi mau nyicil kasur nggak. Biasanya saya terima saja. Akhirnya udah mulai dari kasur, mulai dari handphone, itu adalah hasil cicilan. Jadi nggak ada dalam benak saya bisa beli barang cash, tuh nggak ada sama sekali. Berjalannya waktu, akhirnya saya beralih pengen menjadi guru lagi, menjadi di Ganesha Operation pun sama. Dan saya waktu itu jadi 2 profesi. Jam 2 pagi sampai jam 4 pagi itu saya posisinya adalah profesi loper koran. Dan jam 8 pagi sampai ketemu jam 8 malam itu profesinya saya menjadi guru bahasa Inggris di Ganesha Operation. Jadi saya menjadi manusia bunglon, pagi ngoper koran, dan jam 8 paginya sampai jam 8 malam itu saya ngajar jadi guru bahasa Inggris. Dalam kondisi mungkin anak-anak ya tidak tahu, dan memang itulah saya nikmati. Sudah. Ayah berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Dadah.
Dalam kehidupan itu pasti ada susah senangnya. Ya. Ketika saya waktu ngeloper koran dan juga saya pernah jatuh jadi motor itu, dan pasti ada nilai-nilai kebahagiaan juga. Dan alhamdulillah dengan berkat dukungan orang tua dan juga istri mendukung ketika pulang juga masih menghargai dengan pekerjaan saya juga. Dan alhamdulillah juga atas izin Allah istri itu ya mau dengan kondisi susah, mau dengan kondisi apa adanya. Dari situlah sebagai motivasi buat diri saya agar ini adalah cambuk bagaimana saya bisa membanggakan keluarga, membanggakan istri untuk bisa meraih apa yang harus saya cita-citakan. Dan ternyata inilah proses hidup yang saya harus jalani. Inilah resiko yang harus saya jalani. Yang dulunya hanya sebagai guru yang dihormati anak-anak, dan sampai sekarang untuk waktu loper koran itu tanpa ada penghormatan, hanya ada namanya komitmen dan tanggung jawab sebagai karyawan. Bagaimana koran itu sampai ke pelanggan dengan tepat waktu dan kondisi baik. Selama 7 tahun saya jadi guru dan saya beralih menjadi loper koran. Itu di tahun 2010 saya beralih menjadi loper koran, kurang lebih 2 tahun. Ya, selama 2 tahun itu saya menyelami kehidupan saya dengan hal yang biasanya ngajar, ketemu anak-anak, say hello, banyak disapa orang. Dan itu saya berubah drastis, hening, karena kondisinya adalah pagi, jam setengah 2 saya harus keluar, bekerjanya itu pagi. Dan akhirnya saya pengen jadi guru lagi, pengen ngajar, dan akhirnya saya jadi ke bimbel, jadi Ganesha Operation. Itu di tahun 2012 saya menjadi guru lagi, ngajar di Ganesha Operation, yaitu kelas SMP dan SMA, dan saya harus belajar TOEFL, membuka buku lagi, tenses, dan juga vocabulary yang lainnya. Dan suatu ketika ada general manager yang dia punya usaha lagi memfranchisekan ayam bakar Mas Mono. Nah, itu adalah salah satu mulai saya ke ranah ke bisnis. Jadi ayam bakar Mas Mono mau buka di Malaysia. Ketika mau dibuka Malaysia, itu kliennya karena orang Australia, jadi nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Akhirnya si manajer itu untuk minta saya untuk mengajarkan bahasa Inggris. Full, bisa nggak? Dalam 1 minggu saya bisa lancar bahasa Inggris. Saya bilang, bisa ya, bisa gila. Akhirnya 1 minggu itu benar. Belajar, akhirnya bisa. Nah, suatu ketika saya dikasih buku standar operasional prosedur, yaitu masalah pelayanan. Tolong full ditranslate dari Indonesia ke Inggris, karena ini penting untuk SOP di sana. Sudah ditranslate, selesai. Akhirnya saya diajak ngopi. Sudah, daripada ini kamu gabung ke perusahaan saya aja. Akhirnya gabunglah di perusahaan situ. Kurang lebih saya 2-3 bulan mentranslate buku SOP kurang lebih 267 halaman. Saya translate kurang lebih 3 bulan. Dan dari situlah saya belajar bagaimana standar operasi prosedur, mulai dari karyawan, mulai juga dari beberapa teknik produksi dan juga training yang lainnya. Nah, dari situ mulai saya menjadi marketing franchise yang membawai di ayam bakar Mas Mono yang waktu itu kurang lebih di angka sampai di 70 cabang, termasuk yang di Malaysia. Dan alhamdulillah di situ mulai saya belajar menekuni bagaimana dunia bisnis, bagaimana dunia restoran, bagaimana dunia retail, bagaimana dunia training, bagaimana development itu sendiri. Situlah saya belajar bagaimana mengalami pendekatan-pendekatan sebagai marketing franchise. Saya harus ketemu orang dan saya juga masuk di restorannya juga, mentraining karyawan-karyawan yang interview. Dari situlah saya belajar. Nah, dari belajar itu sendirilah ternyata banyak hal-hal yang bikin saya itu punya tantangan. Tantangannya lah saya harus belajar lagi. Salah satunya di tahun 2014 saya belajar di CAFI Motivator School, yaitu dengan Om Bagus. Di situ belajar bagaimana mengenal diri, belajar tentang pola pikir, memahami karakter, dan situ saya mulai dapat kepercayaan diri juga untuk bisa ketemu, berinteraksi sama orang. Dulunya saya adalah orang yang pemalu, ketemu orang pun saya malas. Tapi alhamdulillah dengan dari situlah kepercayaan diri saya timbul untuk bisa membentuk kepribadian saya, karakter untuk bisa lebih baik lagi. Dan akhirnya di tahun 2015-nya
saya masih gabung di Yayasan Makar Mas Mono, membawahi sampai ada 70 outlet. Dan dari situ setahun sebelum saya resign dari Yayasan Makar Mas Mono, saya mencoba untuk dengan hal-hal baru, yaitu menghandle klien atau restoran dan juga perusahaan retail yang bergerak di bidang people development. Nah, di situ saya belajar terus dengan menjadi motivator juga, trainer juga, baik offline maupun online. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya terjun di spiritual business coach ya setelah keluar dari Yayasan Makar Mas Mono untuk lebih banyak manfaat untuk banyak orang. Hikmah yang saya ambil dari perjalanan proses hidup saya, mulai dia jadi guru, loper koran, dan saya harus jadi guru lagi, dan alhamdulillah atas izin Allah sekarang sudah menjadi salah satu pebisnis, yaitu motivator juga, bahwa ternyata hidup itu emang harus dijalani. Sebesar apapun masalah juga kita harus hadapi, kita harus nikmati. Dan ternyata dari situ yang paling penting saya ambil pelajarannya, bahwa setiap profesi itu wajib berdakwah. Jadi bukan hanya sekedar dakwah adalah sebagai profesi. Nah, itu yang saya mendapatkan hal-hal yang positif. Intinya, dimanapun kita berada, dimanapun kita berinteraksi sama orang, itu harus menjadi salah satu tujuan hidup kita. Jadi, keberkahan kita bukan hanya mendapatkan di keberkahan dunia, tapi juga dapatkan keberkahan akhirat. Kita ketemu orang, ketemu keluarga baru, bisa menjalin silaturahim lebih baik lagi. Dalam posisi terdesak atau dalam posisi titik terendah, itu ada salah satu penyemangat yang dimana itu tidak lain tidak bukannya dari orang tua. Setelah orang tua, termasuk ibu, itu jadi penyemangat. Karena disitulah mengajarkan bagaimana susahnya orang tua ketika mendidik anaknya, bahkan sampai di titik posisi sekarang pun, itu masih memikirkan, masih mendoakan anaknya. Artinya, jangan sampai kita di posisi terendah atau dalam kita lagi duka itu, jangan sampai itu terdengar sama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dalam posisi yang harus memutuskan sesuatu, yang padahal kondisi uang itu tidak ada juga, saya harus belajar. Ya, belajar itu di Coach Fahmi ya, itu di tahun 2017. Saya belajar di situ tentang Grounded Business Coach. Itu belajar, dan itu adalah ya uang benar-benar minus, dalam posisi minus. Ketika pas kondisi belajar, pulang bukan malah nambah saya semangat, tapi kurang lebih 3-4 bulan saya stuck. Bahwasanya ini kok banyak yang harus saya pelajari, banyak yang harus saya benahi. Dari situ mulai berpikir, oh ternyata inilah ilmu-ilmu yang saya dapatkan, ilmu yang saya pelajari ini ternyata bisa bermanfaat. Akhirnya dari situlah, mulai dari tools saya pelajari dan saya praktekkan ke klien-klien, ternyata itu bermanfaat banget. Dan alhamdulillah kondisi sekarang pun terus untuk berjuang, belajar, karena belajar itu adalah sudah menjadi kebutuhan saya agar terus bisa menambah kapasitas dan pengembangan lebih jauh lebih baik lagi. Nah, itu perjalanan saya, dan sampai sekarang ya alhamdulillah ada beberapa klien perusahaan yang emang saya bina, yaitu adalah tentang bagaimana spiritual business coach itu sendiri membawahi dan juga membersamai para karyawan dan juga menghandle membersamai dengan business owner untuk bisa pengembangan bisnis melalui dengan people development. Karena ketika people itu kita bangun, insya Allah bisnis juga akan mulai bertumbuh juga. Itu buat musola, maksudnya misalnya nih sudah balik maghrib atau mungkin yuk ada isya nih, kita jamaah di situ kan enak ya. Nanti kita sekalian tahajud bareng sini ya.
Apa Pak? Tahajud Pak, sebentar Pak. Spiritual business coach. Banyak business owner yang bingung bagaimana menghandle karyawannya. Banyak business owner yang kewalahan bagaimana mengatur, memanage people management di karyawannya. Karena sehebat apapun sistem, tanpa dibarengi dengan people yang kuat, dilandasi dengan culture, budaya, spiritual yang ada di situ, maka akan hilang begitu saja. Karena bisnis ibaratnya kapal. ABK adalah karyawannya dan nakoda adalah bisnis ownernya. Jangan sampai anak buah kapal atau karyawan Anda membocori kapalnya tanpa pengetahuan dari bisnis ownernya. Terus bertumbuh, terus kuatkan tim, terus kuatkan energinya agar people bertumbuh, maka bisnis pun akan juga bisa bertumbuh. Emas kadarnya di karat dan manusia kadarnya ada di manfaat. Spiritual Business Coach hadir menjadi solusi di bisnis Anda. Ketika perusahaan Anda sudah mulai di ujung tanduk, ketika posisi cash flow menurun, dan susah mengatur karyawan, hubungi kami. Alhamdulillah dalam kondisi sekarang ini, kurang lebih 2 tahun pandemi, bagi saya di pandemi itu ada namanya 3 zona, yaitu zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Dan saya ambil di zona belajar. Nah, zona belajar di sini pandemi, kondisi yang biasanya saya harus offline, saya harus ngisi seminar offline, training yang lainnya, itu stuck dengan kondisi berubah 180 derajat. Akhirnya saya mengambil bisnis model bahwasanya ternyata kita ini nggak harus ketemu orang pun juga kita bisa. Akhirnya dengan dunia digital yang harus saya tekuni. Nah, qadarullah, alhamdulillah juga, malah justru ketika di kondisi pandemi, saya malah bisa membuat buku ya, membuat buku, menulis buku dengan judulnya adalah Hypno Personal Problem. Jadi sebenarnya buku yang sekarang ini The Hypno Personal Problem itu adalah buku hasil curhatan para emak-emak, terutama yang mama SR12 yang curhat tentang masalah pribadi, masalah kehidupan, masalah bisnis atau yang lainnya. Itu jangan curhatan, dan ketika ada orang yang bertanya, saya chat, terus saya balas, dan dari balasan itu saya rangkum masuk ke Telegram. Jadi situlah poin-poin kisah bukunya ada di situ semuanya. Makanya di situ banyak adalah true story yang ada. Nah, akhirnya saya kumpulkan jadi satu, dan akhirnya saya bismillah waktu itu pas di awal puasa, waktu pas kondisi pandemi itu, saya memberanikan diri untuk share cover bukunya dulu. Isinya masih berantakan. Jadi share covernya dulu, isinya masih berantakan, dan pas di-share, alhamdulillah atas izin Allah, itu yang pre-order sampai 350 buku pertama, orang pertama yang pre-order itu. Padahal saya bingung nih, bukunya belum siap. Akhirnya saya dengan niat, karena ini adalah untuk nilai manfaat juga, saya buatlah buku, akhirnya jadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang buku kurang lebih di angka 900 eksemplar, itu dalam kondisi pandemi. Ya. Dan yang lucunya lagi, yang tekniknya lagi adalah, jadi ketika orang kalau misalnya baca buku, kadang bisa dari covernya dulu, dari pengantarnya dulu. Ini enggak, saya hanya sedikit, tolong kalau baca buku Hypno Personal Problem, silakan buka di halaman mana saja. Tapi dengan baca bismillah. Loh, kenapa? Siapa itu adalah masalahmu? Karena ini Hypno Personal Problem. Yaitu apa? Memahami masalah menjadi berkah. Dan itu real. Hampir semua testimoni yang saya sampaikan ke orang itu, langsung banyak yang japri, yang chat, Masya Allah Coach, ketika saya buka pertama kali buku Hypno Personal Problem, yaitu adalah tentang orang tua. Dan sampai saat ini pun saya masih hubungan saya kurang baik sama orang tua. Maka terima kasih, dan banyak dari buku itu banyak chat yang emang saya screenshot, saya jadikan salah satu di bagian halamannya. Buku Hypno Personal Problem, kenapa saya buat itu?
Karena ada salah satu bab, ya di salah satu isinya itu adalah tentang memahami masalah menjadi berkah. Jadi, tidak semua permasalahan bisnis itu selesai dengan strategi bisnis. Tidak semua masalah omset bisa besar omset itu, yaitu dengan bagaimana strategi menaikkan omset, bukan. Tapi adalah kembali ke personal problem masing-masing. Banyak begitu hal-hal yang sepele itu ternyata efeknya adalah besar. Salah satunya adalah ketika seorang istri yang mau berusaha, pengen bisnis, tapi belum dapat ridho suami. Dan itu ternyata banyak istri yang merasa malas dengan suaminya, intinya masa sakit hati dengan suaminya, tapi mau berbisnis. Ternyata permasalahannya itu kecil, tapi dampaknya besar. Salah satu contoh, ketika di Hypno Personal Problem, memahami masalah jadi berkah adalah, ada salah satu ketika saya seminar, itu ada salah satu orang peserta datang, Coach tadi membicara tentang masalah jangan sampai kita punya rasa benci sama orang. Iya, betul. Tapi saya sampai saat ini benci sama mertua saya, Coach. Saya bilang, sudah berapa lama benci sama mertuanya? 10 tahun saya benci loh. Kenapa alasannya? Jadi waktu itu 10 tahun yang lalu saya datang ke rumah, saya bawa anak saya. Tapi yang terjadi pas ketika buka pintu, ketok assalamualaikum, pas buka, apa yang pertama dilihat? Ya Allah, kok cucu saya jelek amat sih? Dari situ kayak petir di siang hari itu kan, dan itu sampai menyambar, sampai masuk ke dalam mentalnya, ke datanya, dan sampai dibenci sama mertuanya. Dan apa yang terjadi? Bisnisnya hancur, banyak mitra-mitra pada kabur, dan sampai saat itu kondisinya itu ya tidak punya semangat lagi untuk hidup. Dan saya memberikan solusi, dua solusinya. Pertama, kamu harus terus terang sama suami kamu. Dulu 10 tahun yang lalu kamu itu pernah membenci ibunya atau sekalian mertua. Dan yang kedua, besok paginya kamu harus datang ke mertua kamu terus terang apa adanya. Dan alhamdulillah pas datang ke mertuanya, dan mertuanya ngerasa bersalah juga. Dan disitulah dia peluk erat, memaafkan. Dan atas izin Allah, besoknya reseller yang sudah 3 bulan nggak pernah beli, terus beberapa utang dari orang lain itu banyak yang pada berdatangan, terus hutang-hutang banyak yang pada datang juga. Dan itu menjadi salah satu penyebabnya. Dan alhamdulillah cerita itu saya sampaikan, saya berikan ada di halaman bab pertama, yaitu tentang memahami masalah menjadi berkah. Jadi buku itu lebih banyak true story-nya. Dan alhamdulillah, insya Allah, dengan 900 eksemplar buku yang sudah saya jual, dan sekarang untuk lebih mudah dengan teknologi digital saya jadikan buku jadi e-book Hypno Personal Problem. Di samping saya di Spiritual Business Coach, dan saya juga ada bisnis yang saya jalani. Ya, sebenarnya awalnya dari ini bisnis istri, yang istri emang sebenarnya suka jualan. Dulu pernah di travel juga, terus pernah di umroh haji juga. Dan ini pas saya, biasanya karena emang saya hobinya adalah mengajar, hobinya saya adalah coaching bisnis. Nah ternyata karena pas pulang ke rumah kok istri ada beberapa produk skincare kan. Lama-kelamaan ada packing juga, ada proses packing. Saya tanya ini produk apa? Ini produk SR12. Oh, akhirnya itu istri mulai semangat, serius, dan saya tanya, "Oh, ini SR12 ya?" "Oh iya." "Apa sih?" "Oh, ternyata di SR12 ini adalah ya produk kosmetik dan herbal. Dan peluangnya ternyata besar banget, karena ini adalah produk evergreen yang dimana orang itu, ya setiap orang itu akan pakai dan itu dibutuhkan. Ya kan, bukan hanya kalangan ibu-ibu saja, bukan hanya kalangan remaja saja, bahkan anak kelas SMP pun ya itu ke atas itu sudah pakai produknya dan butuh dengan namanya skincare. Ditambah lagi juga herbal juga.
SR12 itu sudah berjalan sampai di 6 tahun ya. Kalau istri itu berjalan sudah kurang lebih 3 tahun. Dulunya cuma hanya sebagai reseller, naik menjadi subagen, dan sekarang alhamdulillah menjadi distributor SR12 di wilayah Jawa Barat. Dan alhamdulillah mitra-mitra kami juga bertumbuh, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta, dan juga sekitarnya. Dan asiknya ini bisnis yang digandrungi banyakan adalah para emak-emak yang sifatnya hanya sekedar ibu rumah tangga. Dia memulai bisnisnya bisnis rumahan yang cuma hanya modal posting-posting, terus lama-lama berkembang, bertumbuh. Dan menariknya lagi, bahkan ada beberapa distributor itu yang istrinya yang sebagai distributor itu malah penghasilannya lebih besar dari penghasilan suami. Dan itu menggiring suami itu sekarang pada resign untuk bisnis bareng sama istri. Nah, pas di pandemi kemarin itu, yang sampai sekarang ini malah omset terbesar adalah di pandemi. Dan ini menjadi membuka peluang usaha bagi para emak-emak ataupun para pekerja ataupun profesi apapun untuk bisa jadi salah satu join di bisnis SR12. Bagaimana sih untuk bisa bergabungnya? Bagaimana cara untuk bisa ordernya? Ini adalah bisnis yang sebenarnya bukan hanya sekedar bisnis cuman hanya jualan saja ya, tapi adalah bisa menjadikan kita ini menjadi leader. Karena kita ini bukan hanya sekedar jual produk saja, tapi juga kita bagaimana memaintain mitra, ya kan, terus juga mengayomi mitra, terus bagaimana mitra itu bisa bertumbuh. Jadi bisnis yang notabene adalah untuk nilai manfaat untuk orang banyak. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau join atau juga bisa merasakan produknya, silakan bisa ke Instagramnya yaitu centralbusiness.sr12, dan bisa juga di nomor di bawah ini ya, di 0852 14 500 582. Silakan nanti bisa dikontak, tanya-tanya dulu bagaimana produknya, bagaimana manfaatnya, dan sistem bisnisnya bagaimana ya. Dan alhamdulillah berjalannya waktu di bisnis SR12 ini ya, yang dulunya hanya sekedar kalau misalnya sebagai pekerja dengan poin hanya sebulan 5 atau mungkin 10 juta itu pendapatannya, tapi kalau di bisnis SR12 alhamdulillah omset bisnis di angka 2 sampai 300 juta. Dan alhamdulillah berjalannya waktu sudah banyak mitra-mitra juga, dan sekarang juga sudah ada karyawan juga di toko. Dan alhamdulillah saya sebutkan dengan nama dan Instagramnya dulu centralbusiness.sr12, yaitu salah satu distributor SR12 yang sekarang kita jalani. Jadi kegiatan saya di samping saya coaching beberapa mitra baik retail maupun restoran atau yang lainnya, juga saya fokus pembinaan mitra-mitra saya sendiri, khususnya adalah untuk di kemitraan di SR12. Harapan saya khususnya adalah keluarga saya, yaitu makin hari makin berkembang, makin punya nilai keberkahan, dan juga makin sakinah mawaddah warahmah, dan juga anak-anak saya, ya khususnya Gustaf, Alfaz Pratama, Neva, dan juga Naswa menjadi hafiz dan hafizoh, menjadi penerus kader-kader dakwah, baik apapun profesinya, tapi dakwah adalah tujuannya. Dan juga perekonomian semakin meningkat dan bisa menjadi ladang keberkahan untuk keluarga dan juga untuk keluarga besar saya khususnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, berkat ya doa-doa, termasuk adalah orang tua saya, khususnya adalah ibu saya yang sekarang masih Allah kasih panjang umur, itu sebagai penyemangat hidup saya, jadi bisa lebih baik lagi.
apapun suka dukanya, ibu saya tidak pernah lepas dari doa. Dan juga salah satu sosok ayahanda yaitu Kiai Haji Najamuddin Siddiq yang memberikan banyak pelajaran dan hikmah hidup bahwa apapun profesinya, Al-Quran jangan sampai ditinggal. Bahkan saya masih ingat betul, terngiang-ngiang dengan ingatan saya bahwa tiada hari tanpa mengaji, tiada hari tanpa memberi, dan tiada hari tanpa qiyamul laili. Artinya dimanapun kita berada, Al-Quran sebagai panutan, tujuan, pedoman untuk kita berkah dunia dan akhirat. Tidak kalah pentingnya yaitu saya ucapkan kepada istri saya yang suka duka itu mau menikmati dengan kehidupan bersama-sama, ya, banyak pahitnya, banyak dukanya, banyak manisnya, hadapi dengan lapang dada. Itulah yang membuat saya masih tegar sampai saat ini. Dan juga untuk anak-anak saya yang setiap harinya saya bisa ketemu, melihat saja sosok anak-anak saya itu menjadi penyemangat. Bahkan rasa capek itu akan hilang seketika. Maka bisnis itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah cinta, jauh lebih penting. Dan juga yang saya hormati juga, yang saya banggakan juga yaitu Mas Mono, sebagai salah satu bos saya dulu waktu dia yang bakar Mas Mono, mengajarkan saya bagaimana bisa jadi lebih baik lagi dan bisa memahami bagaimana kondisi atau juga bisnis-bisnis retail atau juga restoran yang lainnya itu lebih baik lagi. Dan yang penting lagi ada salah satu guru bisnis saya juga yaitu Coach Dr. Fahmi yang mengajarkan Grounded Business Coach yang terus menyatu dengan alam, yang terus menyatu dengan masyarakat, yang terus menyatu dengan semua menebar manfaat. Karena pada dasarnya ketika ilmu kita makin meningkat, insya Allah manfaat juga akan kita makin dahsyat besar juga. Intinya rangkul orang-orang yang membencimu dan rangkul orang-orang yang memujimu. Artinya bahwa kehidupan ini adalah menjadi nilai manfaat besar untuk banyak orang. Terus bertumbuh, berbenah atau punah, inovasi atau mati, maka itulah harga pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum.